Selamat pagi semua. Kembali lagi kita ada di online kelas farmakognosi. Hari ini kita akan membahas langsung saja bab 9 ya. Sediaan obat tradisional dan fitofarmaka secara organoleptis. Nah, di sini ada beberapa materi ya. Ada CPOTB, membuat sediaan fitofarmaka, kemudian tinjauan organoleptis dan tinjauan mikrobiologis. Nanti kita akan bagi videonya menjadi beberapa part. Yang kali ini part pertama kita akan membahas CPOTB. Materi CPOTB. Oke, kita mulai. Kita mulai dari pengertian. CPOTB sendiri kepanjangannya adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, ini pengertiannya ya. CPOTB merupakan cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh, bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi ini tujuannya juga disebutkan CPOTB. Nah, ini kemudian dasar hukum SK Badan POM RI tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Jadi dasar hukumnya CPOTB itu mempunyai dasar hukum ya yang harus ditaati. Nggak hanya harus kamu industri obat tradisional, kamu harus mengacu dengan CPOTB. Tidak semuanya seperti itu. Dia mempunyai ranah sendiri-sendiri. Yang pertama, dasar hukum. Produsen obat tradisional dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan wajib berpedoman pada CPOTB. Jadi seluruh produsen obat tradisional itu harus berpedoman pada CPOTB. Kemudian IOT wajib menerapkan sejak 1 Januari 2010. Ini kalau ini mungkin udah diperbarui ya. Kemudian dasar hukum yang selanjutnya IKOT menerapkan CPOTB secara bertahap sesuai kemampuan industrinya. Jadi kalau IKOT itu nggak harus langsung menerapkan CPOTB, tapi harus bertahap sesuai kemampuan. Kemudian produsen yang telah menerapkan CPOTB akan diberikan sertifikat sesuai bentuk sediaannya. Jadi semisal sebenarnya kalau di lapangan produsen obat tradisional itu masih banyak yang belum menerapkan CPOTB. Nah, kalau yang udah menerapkan CPOTB, produsennya akan diberikan suatu sertifikat sesuai dengan bentuk sediaan. Kemudian, sertifikat dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan. Selanjutnya, semisal CPOTB harus menggunakan atau dilarang menggunakan BKO dan ternyata waktu sidak industri obat tradisional produsennya menggunakan BKO atau bahan kimia obat, dan itu tentunya akan dilarang dari CPOTB. Nah, sertifikat akan diambil paksa atau sudah tidak akan diberikan wewenang atau lisensi memegang sertifikat tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke penerapan CPOTB. Merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui udah dunia internasional. Penerapan CPOTB itu adalah syarat ya supaya bisa diakui di dunia internasional tentang mutunya. Jadi kalau industri yang udah industri khususnya obat tradisional yang udah menerapkan CPOTB itu kemungkinan mutunya terjamin dan udah diakui di dunia internasional. Seperti itu. Kemudian proses penerapan CPOTB. Nah, ini penerapan CPOTB ada banyak sekali ya. Pertama, ini perjalanan. Anggap saja ini adalah suatu perjalanan produsen industri obat tradisional dalam penerapan CPOTB. Yang pertama itu akan dilakukan sosialisasi penerapan CPOTB. Seperti ini CPOTB, pentingnya CPOTB seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun pola pikir atau mindsetnya. Jadi mindset kita harus semisal dari dinas kesehatan
melakukan sosialisasi kepada produsen industri obat tradisional untuk membangun mindset atau merubah pola pikir bahwa pentingnya penggunaan CPOTB untuk dasar, ya, untuk dasar dalam menjamin mutu. Kemudian setelah pola pikir atau mindset terbentuk, kemudian akan dilakukan penerapan. Nah, di sini setelah pola pikirnya udah terbentuk, kita akan melakukan pengertian. Apa sih CPOTB? Bagaimana penerapannya? Nah, ini dibahas di sini. Lah, setelah sampai pada fase ini, tahap ini, kemudian akan dilakukan pelatihan CPOTB. Nah, nanti akan dilihat bagaimana cara industrinya menerapkan CPOTB itu seperti apa, sudah benarkah apa belum. Kalau belum, masih dilatih sampai bisa. Kemudian setelah dilakukan pelatihan dan sampai ke fase yang ini, kemudian akan masuk ke fase penerapan CPOTB. Tadi kan udah dilakukan sosialisasi, mindsetnya udah dirubah, terus sudah dilakukan pelatihan, kemudian bagaimana pelatihan penerapan CPOTB, kemudian diterapkanlah CPOTB. Ini dari sini CPOTB. Maaf. Kemudian setelah dilakukan penerapan CPOTB, kemudian produsen akan diberikan sertifikasi. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya. Industri yang sudah melakukan penerapan CPOTB akan diberikan sertifikasi, kecuali bagi yang melanggar itu akan diambil paksa sertifikatnya. Seperti itu. Kemudian penerapan CPOTB itu juga mempunyai manfaat. Yang pertama, bisa bagi industri, kemudian juga bisa bagi konsumen. Sekarang kita akan bahas bagi industri. Manfaat penerapan CPOTB bagi industri adalah pertama, menjamin konsistensi pembuatan produk. Jadi, kalau sudah menerapkan CPOTB itu akan konsisten dalam jaminan mutunya. Karena kalau CPOTB itu mempunyai standar ya. Bagi yang belum menerapkan CPOTB itu mungkin belum melakukan standar sesuai CPOTB, jadi mungkin akan dirubah-rubah. Oh, seperti ini, besoknya seperti itu tidak akan konsisten. Tapi kalau sudah menerapkan CPOTB itu akan konsisten, khususnya mutunya. Kemudian yang kedua, merupakan dasar untuk meningkatkan mutu secara kontinu. Kalau mutu ini udah bagus, kemudian bagaimana cara meningkatkan mutunya yang lebih bagus secara kontinu, tapi harus menerapkan dasar CPOTB. Kemudian yang ketiga, menghilangkan ketergantungan pada individual. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ini jelas sekali ya. Kalau suatu industri obat tradisional itu udah menerapkan CPOTB, kemungkinan konsumen itu akan lebih percaya lagi. Kemudian yang kelima, meningkatkan mutu pembuatan keputusan manajemen. Nah, ini meningkatkan mutu pembuatan keputusan manajemen dalam memutuskan suatu keputusan. Semisal, industri obat tradisional memerlukan bahan A. Dan bahan A itu kemudian kosong dari distributornya. Kemudian ada opsi yang selanjutnya, opsi distributor yang B dan C. Untuk mengambil keputusan itu akan sulit apabila tidak ada dasarnya dari CPOTB. Nah, fungsinya CPOTB yaitu mempermudah untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keenam, mempererat hubungan antara produsen dan konsumen. Ini udah pasti. Kalau suatu industri udah menerapkan CPOTB, kemungkinan konsumen akan lebih percaya dan lebih untuk tidak ragu dalam membeli suatu produk tersebut. Kemudian yang ketujuh, pembuktian konsistensi mutu. Ini udah dijelaskan tadi di awal. Kemudian dasar kepercayaan konsumen luar. Apabila mutunya konsisten, otomatis konsumen akan percaya secara kontinu.
Kalau tidak menerapkan CPOTB, oh hari ini produk yang dihasilkan mutunya baik, besoknya itu udah beda lagi, dan mungkin konsumen akan ragu, hari ini bagus, besoknya enggak bagus, besoknya lagi kembali bagus. Itu akan membuat ragu konsumen, seperti itu. Kemudian manfaat CPOTB bagi konsumen. Mutu produk lebih terjamin melalui penerapan CPOTB pada proses produksinya. Ini jelas, produksi suatu produk ya, kalau sudah menerapkan CPOTB itu akan konsisten dalam produksinya. Kemudian yang kedua, bahan yang bisa ditimbulkan produk karena kontaminasi dapat diperkecil kemungkinannya. Karena sudah menerapkan CPOTB itu isinya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan mutu produk, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu produk, dan bagaimana cara kerja atau prosedur produksi obat yang bagus dan yang benar, seperti itu. Jadi kemungkinan kecil kontaminasi akan sangat kecil, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tujuan CPOTB. Tujuannya itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kita masuk ke tujuan umum. Tujuan CPOTB secara umum melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Nah, jelas sekali kalau tidak suatu industri obat tradisional yang tidak menerapkan CPOTB itu masih penggunanya dalam prosesnya itu masih kira-kira, masih awur-awuran. Kalau udah menggunakan CPOTB itu akan konsisten, jadi melindungi masyarakat gitu. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia dalam era pasar bebas. Ini udah jelas. Apabila suatu industri A dan industri B, industri A menggunakan CPOTB, maksudnya menerapkan CPOTB, dan industri B tidak menerapkan, itu akan jelas tertinggal yang B, dan yang industri yang sudah menerapkan CPOTB itu akan lebih dipercaya oleh konsumen. Jadi daya saing di era pasar bebas ini akan lebih terasa apabila tidak menggunakan CPOTB, seperti itu. Kemudian tujuan khusus dari CPOTB. Yang pertama, dipahaminya penerapan CPOTB oleh para pelaku usaha industri di bidang obat tradisional sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri di bidang obat. Yang kedua, diterapkan CPOTB secara konsisten oleh industri di bidang obat tradisional. Seperti itu. Ini di buku paket sudah ada, nanti dibaca, digarisbawahi. Kemudian, aspek dalam CPOTB itu ada beberapa aspek, 10 aspek. Yang pertama ada personalia, bangunan, peralatan, sanitasi, higiene, penyiapan bahan baku, pengolahan, pengemasan, pengawasan mutu, inspeksi diri, dokumentasi, dan penanganan hasil produk jadi. Ini hampir sama dengan CPOB yang sudah kita bahas di kelas 1 kemarin. Ya, waktu undang-undang kesehatan. Kita akan bahas satu persatu. Kalau di buku paket itu tidak lengkap ya, jadi nanti tolong ditambahkan di buku paket, ditulis di catatan kaki, jadi mohon diperhatikan karena nanti kalau sudah 3 hari akses materi akan saya nonaktifkan. Oke, kita bahas yang personalia. Apa personalia? Personalia sendiri tersedia dalam jumlah yang cukup ya, dan sehat sehingga mampu menjalankan tugas. Kalau tidak cukup, personalia itu adalah personilnya. Kita lihat di band, grup band. Personil itu adalah grupnya yang ada dalam suatu grup, yaitu memegang bass, yaitu vokalis, yaitu entah itu memegang gitar, entah itu memegang sembarang. Pokoknya itu adalah personalia, itu adalah orang-orang yang ada dalam suatu grup tersebut. Ya, personalia tersedia dalam jumlah yang cukup. Jadi jangan kok semisal dia udah pegang gitar, dia juga harus pegang drum. Itu akan merusak tatanan dan tidak akan efektif dan maksimal. Jadi harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan, dan itu akan menjadi lebih yang maksimal. Kemudian yang kedua,
mengetahui pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Semisal, kalau ini saya ambil contoh yang lebih gampangnya ya, grup band saja. Basicnya dia memegang drum, dan tiba-tiba dia disuruh memegang vokalis atau dia suruh menyanyi, dia akan kelabakan, tidak akan mampu tetap mampu, cuma tidak akan maksimal karena basicnya dia itu memegang drum. Jadi dia harus dalam personalia sebelum melakukan tugasnya itu akan dilakukan training terlebih dahulu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan sesuai tugasnya. Kemudian penanggung jawab teknis seorang apoteker yang bertanggung jawab terhadap aspek hukum dan regulasi. Jadi penanggung jawabnya itu harus apoteker. Yang keempat, kepala bagian produksi dan kepala pengawas mutu adalah orang yang berbeda, tetapi sama ya, sama-sama apoteker. Jadi kepala bagian produksi dan kepala bagian pengawas mutu itu adalah orang yang berbeda, tetapi jabatannya sama-sama apoteker, tapi orangnya beda. Nah, ini IOT itu dipegang oleh apoteker atau sarjana lain yang kompeten. Sarjana lain yang kompeten itu maksudnya yang setara dengan apoteker, tapi lebih ditekankan apoteker. Kemudian IKOT, serendah-rendahnya adalah D3 farmasi atau AA, asisten apoteker, atau D3 lain yang kompeten. Misal kalau ini contohnya D3 analis farmasi, itu yang setara ya, sama-sama hampir seperti D3 farmasi, tapi lebih ditekankan serendah-rendahnya ini D3 farmasi. Nah, yang paling bagus yaitu ya apoteker. Kalau andai kata tidak ada apoteker, bolehlah pakai D3, yaitu serendah-rendahnya. Nggak, kalau SMA miss, tidak bisa, karena serendah-rendahnya adalah D3. Seperti itu. Kemudian, ini lanjutan dari personalia yang kelima ya. Wewenang dan tanggung jawab karyawan diuraikan secara jelas, termasuk tugas kepala bagian produksi dan kepala pengawas mutu. Nah, ini kalau di buku paket itu uraian tugasnya ya. Kalau kepala bagian kepala bagian produksi itu wewenangnya ada banyak. Itu nanti bisa dibaca tanggung jawab dalam manajemen produksi yang meliputi semua pelaksana kegiatan, peralatan, personalia produksi, dan pencatatan itu adalah kepala bagian produksi. Nah, nanti kepala bagian pengawas mutu itu ada sendiri tugasnya. Jadi nanti tolong dibaca. Kemudian adanya pelatihan karyawan, program pelatihan CPOTB dan sebagainya, catatan hasil pelatihan. Nah, jadi gini, sebelum melakukan tugasnya, personalia itu dilakukan pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan itu program CPOTB ya yang pasti. Setelah itu dalam proses pelatihan itu akan ada dokumentasi atau catatan hasil penelitian. Oh, yang ini lebih kekurangnya yang ini, kelebihannya yang ini. Jadi nanti akan mudah dibuat arsip. Kemudian kita masuk ke bangunan. Bangunan yaitu ada lokasi bangunan. Kita akan melihat dari lokasi bangunan. Itu harus bebas dari polusi, bebas banjir, bebas hama ya. Tidak berada di daerah pembuat limbah. Itu. Terus tidak berada di pemukiman padat dan kumuh. Itu adalah lokasi yang harus dipenuhi oleh industri obat tradisional ya. Bebas polusi, banjir, dan tidak berada di daerah pembuangan limbah karena itu akan merusak sanitasinya. Kemudian persyaratan bangunan. Jadi kan tadi lokasinya udah ada syaratnya. Yang ini lokasi ya. Kemudian persyaratan bangunannya sendiri. Jadi bangunan bukan lokasi. Mempunyai sistem penanganan limbah atau IPAL, instansi pengolahan air limbah. Kemudian prasarana pendukung lainnya yaitu peralatan dan ruangan. Peralatan yang memadai dan ruangan yang emang sudah terstandar. Kemudian konstruksi dan rancang bangunan. Konstruksinya nanti ada di buku paket itu ada. Jadi konstruksi itu harus memadai seperti
tahan terhadap pengaruh cahaya. Jadi enggak yang kalau terkena cahaya dia tuh langsung mengelupas, itu akan mempengaruhi ya. Nanti kalau catnya mengelupas itu akan terjadi kontaminasi serta dapat mencegah masuknya rembesan dan masuk bersarangnya serangga, binatang pengerat, burung atau binatang lainnya. Jadi harus benar-benar bersih dari hal-hal semacam itu. Kemudian kita masih masuk di bagian bangunan ya. Yang ini tadi akan, kalau dalam suatu bangunan itu kan kita membahas bangunannya sendiri. Kemudian dalam suatu bangunan pasti adalah adanya ruang. Nah, ruang sendiri ini akan dibahas penataan dan luas ruangan terjamin terlaksana kegiatan kelancaran arus kerja, komunikasi, pengawas, dan efektif. Jadi kalau ruangannya itu sempit itu tidak akan efektif ya. Jadi arus kerja kan bolak-balik itu kalau sempit itu mungkin akan tertabrak. Jadi emang harus luasnya itu harus diperhatikan. Biar terus komunikasi ruangan yang sudah didesain sedemikian rupa untuk komunikasi itu juga untuk mempermudah. Jadi tidak mungkin kalau dindingnya itu tebal banget, itu akan mempengaruhi juga komunikasi. Kemudian tata letak ruangan mengikuti urutan proses pengolahan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau campur baur. Jadi semisal pintu pertama itu adalah penerimaan bahan-bahan, kemudian disortasi, kemudian dirajang, kemudian diolah, kemudian dijemur, itu udah ada. Jadi setiap ruangan itu ada tata letak ruangan tuh sesuai dengan urutan proses pembuatan ya. Kemudian ada ruang penyimpanan, itu harus disendirikan. Ruang penyimpanan itu semisal dalam industri itu ada menghasilkan produk tidak hanya satu, itu ruangannya harus beda dalam penyimpanan, walaupun memang sudah jadi suatu produk, tapi penyimpanan harus berbeda. Kemudian masuk ke ruang pengolahan dan pengemasan, laboratorium yang terpisah dari tempat produksi. Kemudian peralatan di sini, rancang, bangun, dan konstruksi peralatan tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Pemasangan dan penempatan pertimbangkan kemungkinan kontaminasi silang. Jadi nanti peralatan letaknya pun harus diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan nanti akan terjadi kontaminasi silang. Jadi semisal ini adalah titrasi ya, titrasi di sini, kemudian titrasi A di sini, kemudian titrasi B di sini. Nah, nanti secara tidak sengaja dan ini nanti akan bisa menimbulkan kontaminasi silang. Untuk menghindari kontaminasi silang, maka letaknya juga harus diperhatikan. Jenis peralatan sesuai dengan proses pembuatan. Tidak mungkin kita harus melakukan titrasi tapi adanya tabung destilasi, itu tidak akan mungkin dan tidak akan sinkron ya. Jadi kalau kita akan melakukan titrasi ya kita harus membutuhkan alat titrasi seperti itu. Peralatan laboratorium sesuai untuk menguji tiap bentuk sediaan ya pasti ya. Kemudian masuk ke sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis merupakan, kita akan bahas sanitasi dulu. Apa sih sanitasi? Sanitasi ini lebih ke merupakan suatu usaha ya untuk membina serta juga menciptakan sebuah keadaan yang baik pada bidang kesehatan, terutama pada kesehatan manusia. Jadi sanitasi lebih ke menciptakan keadaan. Jadi keadaan yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Dan higieni itu berurusan dengan masalah kesehatan dan berbagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan. Jadi lebih ke mempertahankan atau meningkatkan bagaimana kesehatan itu bisa ditingkatkan. Kalau sanitasi, keadaan, bagaimana menciptakan keadaan. Jadi keadaan berarti di sekitar kita ya. Kalau higiene itu lebih ke kita, bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, seperti itu. Sudah paham di sini?
Setelah itu sanitasi dan higienis ya. Masih higienis itu lebih ke personalia atau diri sendiri. Kesehatan karyawan, pakaian kerja, kebiasaan higienis. Jadi higienis personalia itu lebih ke bagaimana kita rajin mandi, mencuci tangan, membersihkan peralatan pribadi, membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian kalau sanitasi bangunan, bagaimana sarana untuk membersihkan? Ini contoh gambarannya ya, ada. Ini saya ambil contoh, ini rumah pribadi. Kalau di industri itu akan lebih spesifik. Jadi saya akan ambil contoh yang lebih umum. Itu pasti ada talangnya. Bayangkan kalau rumah tidak ada talangnya ya. Kemudian ini adalah saluran. Nah, ini saluran talangnya dibuang ke sini. Seperti ini. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kemudian sanitasi peralatan. Sanitasi peralatan ini harus dilakukan dengan tidak makan, kemudian tidak merokok dan tidak makan minum. Nah, ini kita masuk ke aspek-aspek CPOTB yang selanjutnya, itu menyiapkan bahan baku ya. Di buku udah ada bahan buku paket, bahan awal itu seperti apa, bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruan, produk jadi itu udah dijelaskan sendiri, udah dijelaskan detail di buku paket, nanti dibaca sendiri. Kemudian penyiapan bahan baku ini meliputi ini ya, pemeriksaan kebenaran bahan baku. Oke, ini pertama ini, oh kita akan membuat instan jahe dan yang datang adalah temulawak. Nah, itu tidak akan diterima. Kemudian memenuhi persyaratan yang berlaku. Dilakukan pemeriksaan secara organoleptis maupun laboratoris. Persyaratannya semisal kita akan membutuhkan jahe untuk membuat instan jahe, kita harus membutuhkan yang jahe yang kecil-kecil atau jahe emprit. Nah, kemudian ternyata datangnya adalah jahe gajah, yaitu tidak boleh diterima ya. Kemudian setelah organoleptis, kemudian masuk ke laboratorium. Ini lebih ke diuji kandungannya. Kemudian setelah itu, setelah diuji sortasi, pencucian, pengeringan. Nah, ini sebenarnya kebalik ya. Setelah pemeriksaan tadi sortasi. Gitu. Terus pengujian mutu bahan baku. Kemudian diuji setelah sortasi, pengeringan, kemudian diuji bahan bakunya itu layak apa tidak. Nah, seperti itu. Kemudian penyimpanan bahan baku itu, tidak boleh harus saling berdekatan karena akan menyebabkan pencemaran silang. Nah, ini aspek tadi kan ini penyiapan bahan baku. Penyiapan bahan baku, sekarang pengolahan dan pengemasan. Kegiatannya terdiri dari penerimaan dan pencatatan bahan baku, menyiapkan dokumen produksi. Kemudian kegiatan termasuk kegiatan penimbangan, pencucian dan sanitasi. Nah, seperti itu. Jadi kegiatannya untuk pengolahan itu menerima, menyiapkan dokumen, kegiatan penimbangan ya. Kemudian yang keenam, kegiatan pengisian dan pengemasan. Terus pencatatan yang baik dari setiap kegiatan. Rekonsiliasi dari hasil produk, kemudian karantina dan pengiriman ke gudang, pemrosesan ulang bila diperlukan. Apabila nanti ada semisal kecurigaan, bisa diulangi. Kemudian masuk ke pengawas mutu. Pengawas mutu yaitu bagian yang paling esensial dari CPOTB, bagian yang paling berat juga ya, pengawas mutu. Bagian yang tersendiri dan memiliki otoritas tunggal untuk meluruskan atau menolak. Jadi otoritas tunggal itu semisal pengawas mutu ada satu, kemudian mengawasi mutu, mutu A ternyata tidak bagus,
untuk digunakan, ya sudah tidak boleh digunakan. Kemudian sistem diciptakan untuk menjamin bahwa tiap produk memenuhi persyaratan yang berlaku. Kemudian ini tadi bagian yang paling pengawas mutu. Tugas pokok pengawas mutu yaitu mengambil contoh, kemudian diuji, kemudian memberikan keputusan lulus apa tidak dari hasil uji. Setelah itu penetapan kadaluarsa berdasarkan uji stabilitas. Jadi kalau suatu barang kadaluarsanya itu diatur ya, seperti itu. Kemudian mengevaluasi semua keluhan dan produk jadi yang dikembangkan, seperti itu.